Salam sejahtera bagi kita sekalian. Kembali kita berjumpa malam hari ini dalam program Rehat, Renungan Harian Toraya dan Doa Malam dari Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan, edisi Sabtu 30 Januari tahun 2021. Mari bersama kita siapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Semua yang tercipta, hai alam semesta, agungkan nama Tuhan dan puji kasih-Nya. Matahari, bulan, bintang, burung-burung, ikan-ikan, seluruh pada satwa di gunung dan lembah. Semua manusia, hai ikutlah serta memuji kasih Allah yang agung mulia. Dalam Yesus Putranya kita selamat selamanya. Segala sesuatu dibaharuinya. Untuk membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Tuhan, kami merindukan Engkau seperti rusa merindukan air. Hati kami rindu akan firman-Mu. Oleh karena itu malam hari ini kami menghadap hadirat-Mu Tuhan. Kami mohon Engkau menyatakan kasih-Mu bagi kami. Berbicaralah melalui firman-Mu yang akan disampaikan hamba-Mu malam hari ini. Jadikan kami mengerti dan berikan kami kekuatan hanya oleh pimpinan kuasa Roh Kudus, sehingga kami sanggup dan mampu melakukan firman ini. Tuhan, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab malam hari ini terambil dari Kitab Ulangan pasal 13 ayat 1 sampai ayat 5. Kitab Ulangan pasal 13 ayat 1 sampai ayat 5. Apabila di tengah-tengahmu muncul seorang nabi atau seorang pemimpi dan ia memberitahukan kepadamu suatu tanda atau mujizat, dan apabila tanda atau mujizat yang dikatakannya kepadamu itu terjadi dan ia membujuk, mari kita mengikuti Allah lain yang tidak kau kenal dan mari kita berbakti kepadanya. Maka janganlah engkau mendengarkan perkataan nabi atau pemimpi itu, sebab Tuhan Allahmu mencoba kamu untuk mengetahui apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Tuhan Allahmu harus kamu ikuti. Kamu harus takut akan Dia. Kamu harus berpegang pada perintahnya. Suaranya harus kamu dengarkan. Kepadanya harus kamu berbakti dan berpaut. Nabi atau pemimpi itu haruslah dihukum mati karena ia telah mengajak murtad terhadap Allah. Tuhan Allahmu yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir dan yang menebus engkau dari rumah perbudakan dengan maksud untuk menyesatkan engkau dari jalan yang diperintahkan Tuhan Allahmu kepadamu untuk dijalani. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Amin. Pilihan yang
tepat adalah tema renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Saudara-saudara, beberapa waktu yang lalu kita mendengar ramalan kiamat. Dunia ini akan berhenti dan semuanya akan musnah. Namun pada kenyataannya, ramalan itu meleset. Jika ramalan itu meleset, maka orang tidak akan mempercayainya lagi. Tetapi bagaimana jika seorang muncul mengatakan bahwa dia nabi atau seorang pemimpin, lalu dia mengatakan tanda atau mujizat, dan kemudian tanda dan mujizatnya itu benar-benar terjadi? Dalam konteks bacaan kita hari ini, dikisahkan bahwa pada masa itu ada nabi atau pemimpin yang mampu melakukan tanda mujizat yang sungguh terjadi di Israel. Dengan tindakan yang spektakuler ini, mereka mengajak orang Israel mengikuti dan beribadah kepada Allah lain. Tetapi Tuhan memperingatkan bangsa Israel dan siapapun, dari kalangan manapun atau umat manapun, agar supaya mereka jangan mendengarkannya. Mereka seringkali menggunakan bujukan penyesatnya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di sisi lain, Tuhan juga kadangkala mengizinkan cobaan dan godaan seperti itu diperhadapkan kepada kita untuk mengetahui apakah kita ini benar-benar setia kepadanya. Saudara-saudara, Tuhan dengan tegas menolak orang-orang yang menyesatkan itu. Dalam teks bacaan firman Tuhan pada malam hari ini, dia berkata, orang-orang itu harus dilenyapkan, atau dengan kata lain, orang itu haruslah dibunuh, karena bagi Tuhan menyesatkan adalah sebuah tindakan yang keji. Seringkali penderitaan, kerugian juga kita alami dari akibat pilihan yang salah. Kita kadang-kala mudah terbujuk oleh tindakan luar biasa yang dipertontonkan orang atau ucapan yang memukau. Ujung-ujungnya orang itu menginginkan sesuatu dari kita, yang kemudian pada akhirnya merugikan kita. Saudara-saudara, oleh karena itu jangan mudah terpengaruh, jangan mudah terprovokasi dengan tindakan atau ucapan-ucapan yang begitu mempesona. Saudara harus punya ketegasan dan punya prinsip, apalagi jika itu menyangkut ajaran, apalagi jika itu menyangkut iman dan keselamatan kita. Iman keselamatan kita kepada Yesus Kristus tidak bisa ditawar lagi. Oleh karena Allah menghendaki kesetiaan dan kesungguhan mengasihi Dia. Oleh karena itu, tetaplah pada pilihan saudara yang sudah tepat, yaitu menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Sampaikan kabar baik pada orang
Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, hati kami limpah dengan syukur. Malam hari ini karena kami boleh mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman yang kami dengarkan malam ini menjadi makanan rohani yang menghidupkan kami. Terima kasih Bapa, Kau telah meneguhkan kami dalam iman percaya kami. Percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu adalah pilihan yang tepat. Pilihan yang sudah mantap bagi kami. Ya Roh Kudus bimbing kami, supaya kami tetap setia dalam iman percaya kepada Tuhan kami Yesus Kristus, sekalipun sering diperhadapkan kepada kami tantangan dan juga penderitaan. Tetapi ketika Tuhan izinkan semuanya itu terjadi, biarlah itu semakin menguatkan dan meneguhkan kami dalam iman percaya kepadamu. Malam hari ini kami berdoa buat keluarga kami, lindungi dan peliharakan Tuhan. Bapak keluarga, ibu rumah tangga, anak-anak dan cucu, bahkan saudara-saudara kami. Lindungi dimanapun mereka berada. Baik yang tinggal bersama dengan kami di kota ini, maupun bagi mereka yang berada di kota yang lain, oleh karena pekerjaan, oleh karena usaha, oleh karena pendidikan, dan berbagai macam tugas pekerjaan. Tuhan, di tengah pandemi COVID-19 ini kami berdoa untuk pemulihan bagi hidup kami. Berdoa untuk pemulihan ekonomi. Kami berdoa ekonomi menjadi baik ketika lapangan pekerjaan dan bidang usaha boleh stabil kembali beroperasi di kota ini. Kami mendoakan saudara kami yang sakit, sembuhkan mereka Tuhan. Baik yang ada di rumah maupun di rumah sakit. Bagi mereka yang berduka, Tuhan hiburkan dan kuatkan. Kami berdoa bagi mereka yang sedang berjuang dalam pergumulan mereka. Ada yang sedang berjuang melawan berbagai tipu daya iblis dan kuasa dosa dalam hidupnya. Tuhan beri kemenangan. Ada yang sedang berjuang memperjuangkan keluarganya, rumah tangganya yang berada di ambang kehancuran atau perceraian. Tuhan kuatkan. Bagi mereka yang sedang berjuang melawan berbagai perbuatan-perbuatan yang keji. Mereka yang berjuang melawan narkotika, melawan seks bebas dan juga pergaulan-pergaulan yang buruk. Tuhan berikan kemenangan. Kami berdoa, mendoakan warga jemaat yang merindukan keturunan. Tuhan dengarkan keluh kesah mereka. Yang mencari pasangan hidup, mereka akan mendapatkan yang seimbang. Kami berdoa, peliharalah segenap warga jemaat-Mu Tuhan untuk tetap setia kepadamu. Tuhan, kami terus berdoa untuk bangsa kami, kota kami, terus berdoa untuk lapangan pekerjaan, sektor ekonomi, demikian juga kehidupan sosial dan kehidupan berpolitik. Kita tetap berada dalam iklim yang kondusif. Tuhan, kami berdoa bersama saudara kami yang mengucap syukur. Oleh karena berkat-berkat-Mu mereka nikmati dalam hidupnya, dalam pekerjaan, demikian juga dalam usaha. Kami berdoa bersama saudara kami yang merayakan hari ulang tahun kelahiran dan pernikahan. Kami sebut dalam doa Brian Riona Buarangga Kadam, Daryl Higuain Atlantik Patasik, Yusrianti, Elika Helsiai Fana Taran, Sebastian Kevin, Brian Toro Tandililing, dan Ibu Adriani Rahel Kano. Tuhan juga memberkati saudara-saudara kami yang merayakan hari pernikahan mereka. Bapa kami di dalam surga, kiranya dengan pertambahan usia dan hari pernikahan, mereka semakin mengasihi Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan, tetaplah memberkati hamba-hamba-Mu yang setia mempersiapkan program ini. Dan biarlah nama Tuhan dimuliakan. Ampuni salah dan dosa kami Tuhan. Terima kami yang berdoa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus,
Tuhan yang telah mengajar para murid-Nya, dan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetap lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jika padaku ditanyakan apa akan ku sampaikan pada dunia yang penuh dengan cobaan. Aku bersaksi dengan kata tapi juga dengan karya menyampaikan kasih Allah yang sejati. Tersedia bagi kita pengampunan dan anugerah keselamatan dalam Kristus putranya. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Bapak Ibu Saudara yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, demikianlah ibadah kita pada malam hari ini melalui program Rehat, Renungan Harian Toraya dan Doa Malam dari Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Tuhan memberkati.